Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Feza dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co dan TV Tempo. Tamu saya hari ini adalah Bupati Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Ibu Indah Putri Indriani. Halo, apa kabar Ibu? Semoga sehat Alhamdulillah, selalu. ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Mas Feza. Sebelum memulai perbincangan kita, saya akan membacakan profil singkat dari Ibu Bupati. Indah Putri Indriani lahir di Jayapura 7 Februari 1977. Setelah menempuh pendidikan S2-nya, Indah memulai karir menjadi seorang akademisi. Ia pernah menjadi staf pengajar S1 dan juga program ekstensi di FISIP Universitas Indonesia pada 2002 hingga 2010. Di karir politik, pada 2005 hingga 2009, Indah menjadi tenaga ahli Komisi 2 DPR RI di bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah. Hal tersebut menjadi pengalamannya untuk mencalonkan diri dan terpilih sebagai Wakil Bupati Luwu Utara pada 2010 hingga 2015. Indah telah memimpin Kabupaten Luwu Utara selama 2 periode sejak 2010. Dalam kepemimpinannya, pemerintah Kabupaten Luwu Utara mengambil bagian dalam pemberian bantuan ultra mikro sebagai upaya pemulihan ekonomi. Bahkan bekerja sama dengan Permodalan Nasional Madani atau PNM yang memiliki kurang lebih 10.000 nasabah. Bagaimana Indah Putri Indriani menjalankan kepemimpinannya di Luwu Utara, Sulawesi Selatan? Langsung saja kita berbincang dengan Bupati Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Ibu Indah Putri Indriani. Selamat datang Ibu di Tempo. Ya, terima kasih Mas Terima Feza. kasih, sama-sama. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Ibu. Baik Ibu, baru-baru ini terjadi bencana banjir ya di Kabupaten Luwu Utara. Apa penyebab banjir dan berapa luasan banjirnya? Lalu kemudian berapa banyak masyarakat yang terkena banjir? Lalu apa saja bantuan yang sudah diberikan dan bagaimana mencegahnya di masa depan? Ya, ini Silakan. Pertanyaannya ini mulai dari hulu sampai Hulu hilir. sampai hilir ya, Bu. Ya, Silakan, jadi banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu bencana masif ya di negeri kita ini, dan itu terjadi pada tanggal 13 Juli tahun 2020 yang lalu. Jadi sudah lebih dari 2 tahun. Nah, memang cukup banyak pertanyaan, apa sih sebenarnya penyebab banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara? Saya menjawabnya kompleks ya. Tidak bisa kita pungkiri bahwa faktor alam memang juga cukup mendominasi, tetapi juga kita harus mengakui bahwa ada peran manusia yang memperparah kejadian banjir bandang tersebut. Yang pertama, kalau penyebabnya, Kabupaten Luwu Utara khususnya 3 sungai yang mengalami banjir bandang pada 2020 yang lalu itu hulunya ada di satu sebenarnya, satu hulu yang sama, di mana hulunya berada di kawasan hutan primer. Jadi bisa kita katakan bahwa tidak terjadi katakanlah pertambangan ilegal di daerah hulu, karena secara topografi agak sulit untuk dimasuki oleh manusia gitu ya, karena masuk dalam kawasan hutan primer. Tetapi memang secara tipologinya, khususnya dari batuan geologi, dia terdiri dari jenis batuannya itu adalah batuan yang jenisnya granit kambuno, yang mudah retak gitu ya. Dan kemudian dia batuan berpasir, jadi daya ikatnya kurang kuat begitu. Ditambah lagi bahwa daerah kami ini dilewati oleh sesar Palu Koro, di mana sering terjadi goncangan gempa dalam skala kecil sampai dengan besar. Dan waktu itu memang terjadi curah hujan yang cukup tinggi, dan ini bisa kita lihat dari data BMKG hampir sebulan ya, dan terutama dalam 2 minggu terakhir itu rata-rata curah hujannya sangat ekstrim, rata-rata di atas 120 sampai dengan 150 milimeter per hari gitu ya. Jadi memang cukup tinggi. Nah, ini semua berkontribusi terjadinya banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara. Nah, kalau kemudian kenapa banyak yang terdampak? Nah, kita harus akui bahwa daerah aliran sungai di Kabupaten Luwu Utara itu sudah banyak yang beralih fungsi, terutama menjadi pemukiman ya di wilayah tengah dan hilir. Itu pertama dia jadi pemukiman, kemudian yang kedua juga berubah fungsi menjadi daerah pertanian, perkebunan. Nah, ini tentu saja menyebabkan daya dukung lahan menjadi berkurang, sehingga
pemukiman ya dan lahan pertanian itu terdampak cukup besar pada kejadian bencana yang lalu. Tadi misalnya Mas Faisal menanyakan berapa jumlah korban yang terdampak. Jadi untuk yang hilang itu masih ada 8 yang sampai hari ini belum ditemukan. Kemudian ada 39 orang yang ditemukan meninggal dunia. Ada 106 orang yang dirawat di fasilitas kesehatan. Kemudian ada 42.000 ya warga yang mengungsi. Ya, karena memang cukup masif, ada 6 kecamatan yang terdampak dan 39 desa kelurahan. Kemudian ada 1.005 unit rumah yang rusak berat, baik yang hanyut, hilang sama sekali, atau masih ada tapi tidak dapat lagi dihuni. Kemudian ada 246 rumah rusak sedang dan 2.000 lebih unit rumah yang rusak ringan. Jadi memang cukup masif. Tetapi kami alhamdulillah dengan dukungan BNPB khususnya, kami segera melakukan penyusunan dokumen untuk R3P atau Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Banjir Bandang. Dokumen ini penting untuk menetapkan langkah-langkah apa yang harus dilakukan pemerintah, baik itu pemerintah daerah didukung oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam hal ini, termasuk juga oleh dunia usaha. Karena kita ketahui bahwa rehab rekon ini kan nggak bisa hanya mengandalkan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat tentu saja. Karena sangat besar. Kami sudah menghitung misalnya mulai dari tahun 2022 sampai dengan 2024 itu anggaran yang dibutuhkan kurang lebih 5 triliun untuk pemulihan. Belum untuk penanganan sungainya sendiri. Nah, di mana kita ketahui bahwa penanganan sungainya ini kan dilakukan secara masif bersama terutama melalui Kementerian PUPR dan masih terus berlangsung sampai saat ini. Karena sedimen hujan terus terjadi, kemudian sedimen pasti juga terus mengalir bersama dengan air yang sebagai pembawa. Dan mungkin Mas Tessa bisa pantau bahwa beberapa waktu terakhir sering sekali ada pemberitaan terkait dengan kejadian banjir di Kabupaten Luwu Utara. Kalau boleh saya sampaikan, sebenarnya debit airnya tidak sebesar waktu banjir bandang yang lalu. Hanya saja karena sudah terjadi sedimentasi yang cukup tinggi, terutama di daerah hilir, sehingga yang menyebabkan elevasi sungai menjadi meningkat, bahkan lebih tinggi daripada elevasi jalan atau pemukiman. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan hujan dalam intensitas yang sedang saja itu berpotensi menyebabkan terjadinya genangan yang cukup lama atau banjir terutama di daerah-daerah hilir di kecamatan kalau boleh saya sebut ya, di Kecamatan Baibunta Selatan, Kecamatan Malangke Barat dan Kecamatan Malangke. Nah, ini semua ada di daerah muara. Nah, tentu saja pemerintah daerah tidak berdiam diri gitu ya. Beberapa upaya telah kami lakukan selain pemulihan di dalam kota yang masih terus berlangsung dengan menggunakan sumber daya pemulihan ekonomi nasional diantaranya. Kami juga bersama dengan Balai Sungai Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jenek Berang dalam hal ini yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian PUPR itu berusaha untuk membangun tanggul ya terutama di 3 daerah aliran sungai, di Sungai Masamba di ibu kota, kemudian di Sungai Rada dan di Sungai Rongkong. Tetapi tentu saja ini penanganan jangka pendek dan Kementerian PUPR melalui Direktorat Sabo itu juga telah mendesain. Jadi dari desain yang dibuat itu ada 11 sabo yang dibutuhkan untuk penanganan 3 sungai, penanganan sedimen 3 sungai. Bayangkan 11 sabo, Mas Beza. Sementara satu sabo saja anggarannya besar, kalau nggak salah sekitar 90 miliar, ya sekitar 90 miliar. Dan tahun depan kami dapat informasi dari Kementerian PUPR itu akan ada 1 sabo yang dibangun di hulu yang paling membutuhkan. Nah, tentu saja ini tidak dapat menyelesaikan masalah jangka pendek itu. Tetapi sekali lagi kami terus berikhtiar. Salah satunya sebenarnya adalah dengan mendorong literasi bencana, Mas Faisal. Ya, literasi bencana ini perlu kita lakukan supaya masyarakat mengetahui pertama hasar atau ancaman bencana yang ada di sekitarnya, gitu. Yang ada di sekitar mereka, dan kemudian kedua bagaimana upaya pencegahannya. Adaptasinya seperti apa, karena bencana tidak bisa kita hindari.
betul, Bencana itu sebuah keniscayaan. betul. Kalau Tuhan menghendaki terjadi, maka tidak seorang pun Yang bisa, dapat memajukan, memundurkan, betul, atau menunda gitu. betul, Nah, yang bisa kita lakukan adalah dengan melalui literasi bencana secara masif, ya, di mana pemerintah daerah kami mendorong itu melalui kurikulum lokal. Dan 2 pekan lalu bersama dengan DPRD kami telah menetapkan peraturan daerah oke, tentang kurikulum lokal, dan salah satunya itu adalah terkait dengan literasi bencana. Dimulai dari usia dini sampai dengan pendidikan menengah. Karena kami nggak punya kewenangan untuk pendidikan tinggi, kewenangannya sudah pindah ke pemerintah provinsi. baik, Nah, harapan kami pemerintah provinsi juga akan menindaklanjuti dengan literasi bencana sampai di tingkat pendidikan tinggi tinggi ya, gitu ya. Nah, begitu juga kementerian tentu saja. Karena sekali lagi dengan menginternalisasikan kepada masyarakat mulai dari usia dini sampai dengan usia lanjut, tentu ya, saja kita harapkan itu akan mempersiapkan masyarakat kita di dalam menghadapi bencana. Apalagi berdasarkan IRBI atau Indeks Resiko Bencana Indonesia yang dikeluarkan oleh BNPB, Kabupaten Luwu Utara ini termasuk kabupaten yang memang rawan bencana, oke, khususnya dari bencana banjir dan tanah longsor. Nah, oke. kira-kira seperti itu, Baik, Mas baik. Reza. Jawaban yang sangat kompleks sekali ya, Bu ya. Baik. Dan memang pencegahan atau literasi ini menjadi salah satu kunci Ya, utama ya ya, untuk bisa mengurangi dampak yang begitu luar benar. biasa terhadap bencana. Ya. Paling tidak dengan kesiapan, ya kita berharap warga sudah tahu, Betul. misalnya mereka harus melakukan apa ketika terjadi Ya, bencana, sehingga lebih mandiri dan daya tahannya lebih kuat, ya, betul. dan juga resilience, kepulihan, ketangguhan, Ya, karena teruji, akhirnya mereka bisa bangkit lebih cepat. betul. Jadi kemandiriannya akan Terbangun ya. akan lebih terbangun, Iya, begitu. betul. Iya. Setuju sekali, Bu. Ya. Baik, Bu. Yang kedua, dalam misi Ibu memuat cita-cita meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Nah, bagaimana pemerintah bisa merealisasikan ini, Bu? Ya, terkait dengan misi lingkungan hidup Ya, ini, kami sekarang sedang menyusun review atau oke. revisi RT/RW. Jadi dikuatkan dulu di literasi, di regulasinya, Regulasinya ya. Mas Tessa. Hmm. Nah, harapan kami kalau regulasinya sudah dibuat, berarti ada kekuatan katakanlah secara hukum untuk pertama mensosialisasikan pelibatan masyarakat, termasuk dukungan pembiayaan gitu ya. Jadi dengan menyusun regulasi tentang salah satunya tentang revisi RT/RW, ya, ini diharapkan bahwa kita sudah bisa melihat, memotret secara keseluruhan Kabupaten Luwu Utara, tidak hanya katakanlah dari hazard atau ancaman bencana, tetapi juga potensi untuk pengembangannya sebenarnya. Karena kalau kita bicara RT/RW ini kan lintas sektoral. Jadi pembangunan dengan pendekatan green economy, kira-kira seperti itu. Jadi pembangunan dengan pendekatan lingkungan, ekonomi hijau, ya, sehingga kita tidak hanya semata-mata bagaimana mendorong pembangunan, peningkatan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, tetapi juga ikut memastikan supaya lingkungannya bisa tetap terjaga. Nah, kejadian bencana di Kabupaten Luwu Utara ini adalah pelajaran berharga bagi kami, bagi pemerintah daerah dan bagi masyarakat, bahwa ekonomi yes kita butuhkan dalam rangka katakanlah peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi di sisi lain lingkungan juga tidak dapat kita abaikan. Tapi pembangunan ekonomi dan pembangunan lingkungan hidup ini harus berjalan beriringan, gitu ya. Jadi selaras. Dan kami mendorong memang supaya pemikiran tentang pembangunan berwawasan lingkungan hidup, kemudian pemikiran tentang pembangunan berbudaya harus didorong. Karena ini akan menghadirkan harmoni nantinya, Mas Tessa. Harmoni antara manusia dan lingkungan. Baik. Kira-kira seperti itu. Harmoni antara manusia dan lingkungan. Luar biasa sekali tadi penjelasannya. Baik, Ibu. Selanjutnya di bidang perekonomian ya, kita bicara soal produk pertanian. Produk pertanian dan perkebunan menjadi motor utama di Kabupaten Luwu Utara. Hasil padi, sawah, kakao, kelapa sawit, jagung menjadi primadona. Lalu apa saja upaya pemerintah supaya penggerak perekonomian ini bisa berkembang? Lalu bagaimana pemerintah membuka peluang investasi tadi yang lebih besar untuk menggenjot sektor ini? Silakan. Ya, baik. Terima kasih, Mas Desa. Nah, kalau kita bicara tentang Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Utara ini salah satu daerah
katakanlah daerah penyangga atau penyangga penghasil dan penghasil untuk sektor pertanian, Oke. terutama pangan ya, Oke. tanaman pangan. Misalnya kita lihat dari PDRB Kabupaten Luwu Utara itu 49,04% itu disumbang dari sektor pertanian. Oke. Ya, yang paling banyak memang adalah sektor perkebunan. Perkebunan itu terutama perkebunan sawit, kelapa sawit, kemudian kakao, dan kopi itu kontribusinya terhadap PDRB kami sekitar 22%. 22%. Jadi memang cukup besar ya. Signifikan ya. Kemudian yang kedua itu disumbang dari sektor perikanan. Perikanannya sekitar 13%. Selebihnya oleh tanaman pangan. Kemudian ada hortikultura, karena kami penghasil buah-buahan seperti durian. Ya. Mungkin kalau Mas Pesa datang ke Makassar biasa dengar mau makan durian. Mau makan durian itu biasanya salah satunya dari daerah kami gitu ya. Jadi ini tentu saja adalah potensi dan sekaligus peluang bagi masyarakat petani kami tentu saja untuk meningkatkan kesejahteraan, dan ini bisa kita lihat dari naiknya NTP tentu saja. Nah, kita berharap bahwa potensi tanaman pangan yang setiap tahun di Kabupaten Luwu Utara rata-rata surplus 80.000 ton khusus untuk beras. Itu 80.000 ton, dan ada 8 varietas beras lokal unggul daerah gitu ya. Nah, kemudian ini dengan rata-rata produksi di 5,7 ton per hektar. 5,7 ton per hektar, Mas Feza. Nah, dengan luas lahan 27.000, lebih dari 27.000 hektar luas lahan sawah. Ini belum kalau proyek strategis nasional Bendung Baliase selesai dan ditarget insya Allah fisiknya itu selesai di tahun 2023 oleh pemerintah pusat. Tahun depan. Nah, itu potensi mengairi, ini saya bicara potensi dulu nggak apa-apa ya? Silakan. Jadi potensi mengairi sekitar 21.982 hektar lahan persawahan Kabupaten Luwu Utara. Existing itu sekitar 4.000-an hektar. Artinya ada sekitar 17.000 hektar yang potensi untuk dikembangkan. Nah, itu baru Bendung Baliase. Nah, ada satu lagi proyek pemerintah yang sementara berlangsung juga, yaitu Bendungan Rongkong. Bendungan Rongkong ini potensi persawahannya 30.000 hektar. 30.000 ya? 30.000 hektar. Artinya dengan kondisi existing hari ini sekitar 27.000 hektar saja, kami sudah rata-rata surplus rata-rata setiap tahun 80.000 ton beras. Nah, itu kan nggak mungkin kalau nggak dikelola dengan baik, diekspor katakanlah keluar daerah gitu untuk memenuhi kebutuhan daerah-daerah lain yang defisit, ya, maka tentu ini tidak memberi dampak bagi petani. Nah, PR kami adalah bagaimana ini bukan hanya quote and quote raw materialnya hanya berasnya yang atau gabahnya yang keluar, karena semuanya pabrik penggilingan yang ada di Kabupaten Luwu Utara 47. Ada pabrik penggilingan yang ada di Kabupaten Luwu Utara itu nggak mampu lagi untuk menampung semuanya, sehingga masih banyak gabah kering yang keluar. Nah, ini juga potensi investasi, terutama untuk pabrik besar MRMP atau Milling Rice Modern Plant, yang sebenarnya kami sudah bicarakan dengan Bulog, tetapi mungkin karena pandemi akhirnya tertunda gitu. Nah, kami membuka peluang untuk investasi bagi swasta untuk membangun MRMP di Kabupaten Luwu Utara, karena ini potensi untuk memenuhi, termasuk memenuhi kebutuhan calon ibu kota negara yang baru. Ya, IKN. Karena Kabupaten Luwu Utara itu kan posisinya ada di heart of Celebes. Nah, Kecamatan Seko itu kami desain, ya, Luwu Utara secara keseluruhan kami persiapkan untuk memenuhi kebutuhan pangan, beras dan daging untuk ibu kota, menjadi salah satu daerah penyuplai. Ya. Dan kami sudah mendesain bersama dengan pemerintah provinsi melalui RPJMD 2018-2021 di Provinsi Sulawesi Selatan. Waktu itu kami dilibatkan untuk membuka aksesnya jadi ada ruas kewenangan provinsi namanya ruas Sabang, Talang Sae, kemudian dari Sae ke Sulawesi Barat. Nah, Sulawesi Barat melalui pelabuhan Belang-Belang itu langsung ke IKN. Nah, potensi ini yang ditangkap oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara khususnya, karena aksesnya akan lebih pendek, ya. Jadi kalau melalui akses ini, ya, itu hanya sekitar 200 km, itu sampai ke Belang-Belang, pelabuhan Belang-Belang, maaf. Daripada kami misalnya
muter ke Makassar itu 450 kilometer. Walaupun di Kabupaten Luwu Utara sendiri juga ada pelabuhan, ada namanya Pelabuhan Munte. Nah itu juga potensi untuk kemudian katakanlah kita gunakan untuk mengangkut ya produksi tanaman pangan, hortikultura termasuk perkebunan yang ada di Kabupaten Luwu Utara dan daging menuju IKN dan daerah-daerah yang defisit lainnya tentu saja. Gitu. Apalagi kita ketahui bahwa pemerintah kita lagi bersiap-siap untuk menghadapi krisis pangan. Ya, betul, nah, Luwu Utara ini alhamdulillah karena katakanlah secara topografi, kemudian iklim yang hampir sepanjang tahun ada hujan, jadi relatif memang produksi pertaniannya itu cukup baik. Dan kami tidak ingin sendirian menikmati hasilnya, tetapi kami juga ingin berpartisipasi di dalam memenuhi kebutuhan daerah lain yang defisit. Seperti itu. Baik. Ya. Jadi peluang investasinya sangat terbuka. Besar ya, benar. Betul sekali, Ibu. Baik, selanjutnya Ibu. Kabupaten Luwu Utara ini memiliki berbagai destinasi wisata, kita ke wisata ya Bu ya, yang menarik, baik budaya, atraksi maupun kuliner. Lalu bagaimana pemerintah mengemasnya menjadi menarik? Dan apa tantangan yang dihadapi dalam membesarkan pariwisata di Luwu Utara? Silakan ya. Bu. Terima kasih Mas Besa. Ya, kalau bicara potensi wisata, sebenarnya sangat banyak ya karena hampir semua pengalaman itu bisa kita kelola menjadi potensi wisata gitu ya. Walaupun Kabupaten Luwu Utara bukan DTW atau bukan daerah tujuan wisata, tetapi kami tetap mengembangkan potensi wisata di Kabupaten Luwu Utara. Ada potensi wisata alam, misalnya di Kecamatan Seko. Itu ada hamparan padang savana yang luar biasa cantik. Gitu. Dan kami kemarin bekerja sama dengan berbagai komunitas, ya, berbagai lembaga, termasuk partai politik juga kami libatkan karena semua pemangku kepentingan harus dilibatkan di dalamnya. Gitu. Nah, kami misalnya menawarkan event khusus jelajah wisata otomotif di Kecamatan Seko. Jadi ada wilayah yang kami siapkan memang yang tantangan yang cukup menantang, ya tantangannya cukup besar untuk teman-teman para pencinta overland atau off-road, ya. Kemudian trail adventure, kemudian ada gas track, ya. Ini jadi wisata otomotif juga kami kemas. Jadi ada sport tourism. Jadi mendorong sport tourism. Kalau hanya wisata semata menarik, tetapi akan lebih menarik kalau kemudian kita gabungkan dengan sport. Jadi sport tourism. Nah kemarin dalam rangka Hari Olahraga Nasional, nah itu kami melakukan kegiatan tersebut, sport tourism, jelajah otomotif di Kecamatan Seko. Nah itu salah satu potensi wisata. Kemudian wisata alam lain kami memiliki beberapa waterfall, air terjun, ya ada di Sarambuala, kemudian ada di Banting Murung. Ini juga karena 7 tingkat, tapi memang belum disentuh dengan optimal, ya. Dan sekarang kami sedang membuka akses menuju ke tempat tersebut, ya, sehingga kedepannya diharapkan bisa semakin terbuka, ya. Kemudian ada potensi wisata budaya, termasuk wisata religi, ya. Di Kabupaten Luwu Utara ada makam Datuk Sulaiman, di mana dia merupakan salah satu atau pembawa syiar agama Islam pertama di wilayah Tanah Luwu, ya. Nah ini juga saya kira kalau dikembangkan dengan baik, dikelola dengan baik, juga menjadi salah satu tujuan wisata yang menarik di Kabupaten Luwu Utara. Kemudian ada wisata bahari, kami punya Desa Munte, kemudian ada Desa Tokke. Nah ini kami sementara siapkan untuk menjadi salah satu tujuan desa wisata bahari. Dan memang tantangannya yang paling besar sebenarnya adalah bagaimana mendatangkan sebenarnya orang di luar Kabupaten Luwu Utara, mengingat jarak ke kabupaten, waktu tempuh yang dibutuhkan dari Makassar lewat darat misalnya, dari ibu kota provinsi lewat darat itu karena jarak tempuhnya 450 km. Tentu kalau tidak ada daya tarik tertentu akan apa ya, orang akan berpikir untuk ke Kabupaten Luwu Utara, gitu ya. Nah kami beruntung bahwa ada 3 bandara di Kabupaten Luwu Utara, tapi statusnya masih perintis. Nah kami sementara mendorong agar satu bandar udara, yaitu Bandar Udara Andi Cema, ini kemudian bisa meningkat statusnya.
sehingga bisa menjadi tempat ya, tempat untuk para wisatawan masuk gitu loh. Ya. Apalagi kami dekat dengan dengan Kabupaten Toraja dan Toraja Utara. Betul. Jadi bisa jadi penyangga, katakanlah orang datang ke daerah tujuan wisata DTW Toraja dan Toraja Utara itu bisa terus ke Kabupaten Luwu Utara. Apakah melalui transportasi darat atau transportasi udara. Nah, memang ini tidak mudah, tetapi saya yakin dengan tawaran sport tourism yang dikelola secara menarik, ditambah lagi dengan wisata kulinernya yang juga cukup terkenal, mungkin kita biasa dengar kata kapurung, makanan kuliner khas Luwu Utara, Luwu secara keseluruhan, duriannya gitu ya. Kami berharap ini akan dilirik, katakanlah, khususnya oleh pengunjung di luar Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, tapi tantangannya tentu tadi masih cukup besar. Tapi saya optimis sih. Kami optimis dan kami sudah dan kami sudah mendukung membuat dokumen pengembangan wisata di Kabupaten Luwu Utara. Baik. Jadi banyak sekali sebetulnya potensi-potensi yang bisa kita kembangkan. Betul. Baik. Dan butuh dukungan termasuk dari Tempo. Oke, siap Bu. Pasti Bu. Selanjutnya Bu, saat pandemi memuncak ya beberapa waktu lalu, bagaimana pemerintah memastikan kesehatan masyarakat ya, sekaligus mempertahankan kegiatan perekonomian karena berdampak langsung pada kesejahteraan. Ya, betul. Silakan Ibu. Bagaimana? Di awal pandemi, saya kira apa yang kami alami ini dialami oleh hampir semua daerah, ya gitu. Terutama di bulan pertama, bulan kedua sampai bulan ketiga ya. Karena kita masih mencari bentuk nih seperti apa. Waktu itu saya pernah turun ya, ada kasus pertama kali kami ada kasus COVID di Kabupaten Luwu Utara itu seingat saya bulan April tahun 2020. Waktu itu kan terjadi pemulangan peserta studi dari hampir semua daerah yang terutama di pondok-pondok. Nah, anak-anak kami yang berasal dari berbagai pondok di Pulau Jawa itu dipulangkan. Begitu juga di daerah-daerah lain, siswa yang bersekolah di kota-kota itu kemudian balik gitu ya. Yang kuliah di kota-kota balik. Nah, ternyata ada beberapa menjadi carrier gitu ya, pembawa gitu. Jadilah kasus pertama di Kabupaten Luwu Utara. Nah, waktu itu warga belum tahu kalau orang kena COVID kayak seperti apa gitu ya. Jadi orang nggak mau berinteraksi dan lain sebagainya. Nah, saya karena mungkin literasi yang cukup ya, membaca banyak tulisan, walaupun harus hati-hati karena hoax juga mengintai di mana-mana. Waktu itu saya punya keyakinan bahwa karena ini sudah disampaikan bahwa penularannya itu melalui percikan air ludah atau air liur, kemudian melalui udara, berarti kita interaksi nggak masalah dong. Yang penting adalah kita memastikan bahwa kita nggak terpercik air liur atau udara yang kita hirup ini tidak terkontaminasi. Jadi waktu itu kami mengedukasi warga sebenarnya dengan taat bermasker, nah kita bisa melakukan aktivitas yang lain. Nah, termasuk juga taat cuci tangan. Oleh karena itu pemerintah daerah itu memperbanyak fasilitas cuci tangan waktu itu dan masker ya. Apalagi memang pemerintah kita kan sudah menginstruksikan untuk refocusing APBD termasuk dana desa dalam rangka belanja COVID waktu itu. Salah satunya adalah belanja masker, kemudian belanja alat PHBS ya, PHBS untuk cuci tangan, fasilitas cuci tangan di berbagai tempat atau fasilitas umum. Jadi itu memang dimasifkan dan yang paling penting sebenarnya edukasinya sih. Betul. Ya, sehingga warga memahami betul katakanlah metode penularan gitu ya. Dia menular melalui sarana apa, medianya apa, dan bagaimana pencegahannya. Sehingga kita tidak harus kemudian menutup sama sekali aktivitas ekonomi. Nah, jadi praktis setelah 3 bulan secara perlahan ekonomi sudah mulai terbuka waktu itu ya. Nah, memang tantangannya kami pemerintah daerah ini di satu sisi kan warga disuruh di rumah gitu. Tapi pemerintah diharuskan untuk tetap memberikan pelayanan gitu ya. Jadi di awal memang yang dilakukan pembatasan. Tetapi secara bertahap kami tidak lagi melakukan pembatasan Mas Beza, tapi melakukan pengaturan.
betul. Ya, melakukan pengaturan bahwa di fasilitas umum di tempat orang berkumpul harus dipastikan semuanya pakai masker, gitu ya. Ini tidak mudah tentu saja, tidak mudah karena ini bicara kultur. Orang yang kulturnya yang tidak terbiasa bermasker tiba-tiba harus bermasker. Ya, tetapi sekali lagi ya karena ini tidak hanya dialami oleh Kabupaten Luhut Utara tapi seluruh anak bangsa, seluruh dunia bahkan mengalami hal yang sama. Jadi mungkin akselerasinya bisa lebih cepat gitu ya. Betul. Ya, tetapi secara perlahan alhamdulillah di bulan keempat itu sudah mulai aktivitas masyarakat kita di ranah pabrik itu sudah mulai perlahan normal gitu ya. Walaupun tetap ada pengaturan tentu saja dalam rangka mengantisipasi penyebaran kasus. Ya, terutama di fase kedua pandemi itu tantangannya cukup berat ketika varian Delta tinggi sekali gitu ya. Nah, tetapi kami sekali lagi mendorong masyarakat untuk tetap aktif, gitu. Walaupun mereka aktif di ruang-ruang yang terbatas, katakanlah seperti itu. Jadi praktis, walaupun terjadi katakanlah penurunan pertumbuhan ekonomi, tapi kami yakinkan bahwa kebutuhan masyarakat itu atau aktivitas ekonomi yang terbatas, tapi kami yakinkan bahwa mereka tetap bisa beraktivitas dengan catatan mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, pemerintah juga memberikan berbagai insentif ke kelompok-kelompok, ya kelompok-kelompok ekonomi, ya supaya tetap mereka beraktivitas gitu ya. Nah, di luar BLT tentu saja, gitu. Dan hanya memang kami mungkin sedikit berbeda karena pada saat puncak-puncak kejadian COVID, ya itu terjadi bencana banjir bandang di Kabupaten Luhut Utara. Jadi memang tantangannya jadi ada dua. Di satu sisi kami harus menangani pandeminya, di sisi lain juga kami harus menangani banjir bandangnya gitu. Di saat pandemi mengharuskan orang di rumah saja, banjir bandang menyebabkan orang harus ada di luar rumah, baik yang karena mereka tidak menginginkan di luar rumah, tetapi karena kondisinya ada 42.000 orang yang harus mengungsi waktu itu. Ya, walaupun kemudian dalam hitungan minggu separuhnya karena tinggal 21.000 yang kemudian bertahan di pengungsian. Jadi ada sekitar 20 ribuan yang kembali ke rumah masing-masing gitu ya. Tapi alhamdulillah saya nggak tahu ya. Mungkin ini juga ada tentu saja kuasa Tuhan di situ ya. Karena di saat peristiwa banjir bandang kasus positif di awal-awal itu menurun. Ya, ada sih yang ngomong ya menurun, gimana nggak menurun, nggak dilakukan pelacakan tracking yang secara masif gitu. Dan ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu orang kan datang ke Kabupaten Luhut Utara untuk baik sebagai relawan atau yang memberikan bantuan, donasi gitu yang secara langsung. Tapi memang kasus pandemi dibandingkan daerah-daerah lain relatif dapat terkendali. Nah, ini juga karena shelter kesehatannya memang kami masifkan. Ya, terutama bagaimana interaksi warga di daerah-daerah pengungsian ini harus kami pastikan betul-betul dalam keadaan yang sehat dan terkendali. Gitu. Baik. Jadi secara penanganan juga sangat komprehensif begitu ya, Bu ya. Kami banyak didukung terus terang saja. Volunteer sangat banyak, gitu ya. Dan semuanya pendekatannya adalah pendekatan kesehatan. Ya, jadi pendekatan penanganan pandemi. Jadi membantu masyarakat yang terdampak banjir bandang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Ya. Walaupun ini tidak mudah, terus terang saja karena banyak waktu itu sudah ketika kami menghimbau warga, udah pandeminya COVID-nya udah dibawa banjir misalnya. Jadi memang dinamikanya luar biasa Mas Desa. Pasti. Tapi luar biasa juga usaha yang telah dilakukan oleh teman-teman semuanya. Baik, selanjutnya Ibu memiliki riwayat karir yang menarik ya, karena pernah menjadi dosen ilmu sosial dan politik, tenaga ahli DPR, wakil bupati hingga menjadi bupati selama 2 periode. Dari pengalaman yang panjang itu, bagaimana Ibu membangun sistem pemerintahan di kabupaten yang efektif, profesional dan accountable? Silakan Ibu. Ini kata perjalanan panjang, perjalanan panjang pengalaman gitu ya. Mungkin itu yang membuat saya relatif matang, katakanlah begitu ya. Dan mungkin bisa
relatif bisa bertahan gitu. Iya, iya. Bisa bertahan dalam Baik. kondisi yang sulit Oke. ya. Karena saya punya keyakinan bahwa kematangan seseorang ya di dalam menghadapi sesuatu itu akan lebih mudah baginya untuk bertahan, bagi seseorang bertahan. Oke. Nah, apapun ya sebesar apapun tantangan yang Iya. mereka hadapi. Nah, kalau dalam konteks pemerintahan, untuk menghadirkan pemerintahan yang tadi efektif, profesional, accountable. akuntabel, tentu nggak mudah. Tidak Pasti. semudah kita mengucapkan. Iya. Nah, saya termasuk yang beruntung berada di periode mulai dari wakil 2010 sampai dengan hari ini ya berarti sudah 12 tahun. 12 tahun. Mas Teza, aku 12 tahun loh Wow. di pemerintahan. Perubahan ya. Waktu itu ada pemerintah pusat masa Pak SBY ya waktu saya wakil itu menggelontorkan namanya reformasi birokrasi. Oke. Gitu. Iya. Jadi itu ada roadmap untuk reformasi birokrasi. Ada 8 area yang diintervensi. Salah satunya terkait dengan manajemen ASN. Ya, kemudian manajemen pengadaan barang dan jasa. Oke. Pola karir ASN itu diintervensi. Itu dalam rangka melahirkan atau membentuk birokrasi kelas dunia yang targetnya tahun 2024 yang akan datang. Nah, ini sangat membantu kami di dalam mendesain sebenarnya, mendesain seperti apa sebenarnya tata kelola pemerintahan di level daerah itu. Oke. Tentu tetap mengacu pada regulasi yang ada di tingkat nasional. Nah, kalau kita bicara tentang menghadirkan pemerintahan yang efektif, profesional, akuntabel, tapi aku mulainya mungkin dari profesional. Oke. Kenapa dari profesionalisme? Karena ASN sebagai tulang punggung birokrat gitu ya, sebagai tulang punggung pemberian layanan pemerintahan pembangunan di daerah, itu harus kita pastikan betul-betul profesional. Ya, pertama, teman-teman saya yakin sangat sadar memilih profesi, memilih ASN sebagai profesinya. Nah, sekarang bagaimana ASN ini menjadi profesional, gitu ya. Nah, melalui roadmap reformasi birokrasi, perubahan atau penyempurnaan atau penanganan manajemen ASN, pola karir yang jelas, merit system, ini arahnya kan ke sana. Gitu. Nah, kita berharap bahwa ASN kita bisa fokus betul di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Oke. Gitu. Nah, dengan demikian, dengan semakin profesionalnya ASN kita dan itu menginternalisasi dalam budaya kerja mereka, kita harapkan kualitas pemberian layanan, terutama pelayanan dasar kepada masyarakat itu akan menjadi semakin baik. Oke. Kinerjanya akan semakin meningkat. Iya. Gitu. Jadi profesional dulu. Oke. Nah, kalau dia profesional baru kita bicara apakah di dalam pelaksanaan tugasnya dia akuntabel. Oke. Nah, kalau akuntabel berarti harus kita pastikan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya dia terbuka dong. Yeah. Dapat dipantau, dapat diawasi, dapat dievaluasi oleh siapa saja. Okay. Ya, dan ini saya kira juga sejalan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Mas Reza. Kecuali 10 yang dikecualikan karena terkait dengan keamanan nasional. Jadi kami dorong. Nah, jenis-jenis layanan harus dilakukan secara terbuka, apalagi dengan digitalisasi layanan. Ya, banyak sekali pemerintah misalnya mendorong untuk pemerintahan berbasis elektronik. Ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik, SPBE. Itu didorong ke sana. Gitu ya. Smart City didorong, termasuk Kabupaten Luwu Utara, sementara dalam pendampingan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk Smart City tahun ini. Nah, itu didorong. Artinya apa? Bahwa ASN yang semakin profesional, kemudian akuntabel, dia dapat dipantau, dievaluasi oleh siapa saja secara terbuka, maka tentu saja kita harapkan ini akan menjadikan mereka efektif di dalam pelaksanaan tugas. Ya. Nah, syukur-syukur bisa efisien, gitu ya. Ya, karena efektif nggak selalu efisien, dan efisien nggak selalu efektif. Jadi sekali lagi ini tidak mudah dan saya sangat dibantu oleh kualitas SDM yang sangat baik di Kabupaten Luwu Utara. Walaupun PR untuk menghadirkan birokrasi yang kelas dunia tentu saja masih cukup besar. Tapi kami optimis dengan kualitas SDM yang kami miliki, ditambah dengan
kebijakan pemerintah pusat untuk kemudian memberikan katakanlah uh, reward ya terhadap ASN yang berkinerja, sekaligus tentu saja diikuti dengan sistem punishment ya bagi yang tidak berkinerja. Ini saya yakin juga akan memperkuat, memperbaiki profesionalitas dari ASN-nya. Dan untuk profesionalitas ini kami sudah melakukan talent pool ya sampai di pejabat administratur. Jadi sudah cukup banyak yang mengikuti talent pool. Kami melakukan assessment gitu ya, assessment bagi pejabat kami supaya ya itu tadi minimal kalaupun ada katakanlah yang miss tidak terlalu besar di dalam penempatan ASN di tempat-tempat yang idealnya memang atau seharusnya mereka berada atau the right man in the right place, kira-kira seperti itu. Kalaupun ada yang katakanlah secara kualifikasi tidak tepat, tapi mungkin secara pengalaman dia tepat di situ. Nah, jadi itu. Kemudian pola karir yang jelas. Ya, saya sering menyampaikan kepada kawan-kawan ASN di Kabupaten Luwu Utara, ya, saya berkomitmen bahwa penempatan pejabat itu 0 rupiah. Saya sudah sampaikan, ya udah kalian berkinerja saja, terus kembangkan kompetensi, kapasitas secara mandiri, tidak hanya mengharapkan dari APBD, APBN. Nah, pimpinan tidak akan buta dan tuli tentu saja. Ya, kita akan melihat, ya, tentu yang dengan tetap mengedepankan ya kualifikasi, kompetensi dan loyalitas. Betul. Ya, karena ini sangat dibutuhkan dalam membangun korps, di dalam membangun kebersamaan dalam ASN. Nah, saya juga menerapkan sistem reward and punishment, Mas Feza. Mungkin pernah dengar saya menonjolkan pejabat tinggi pertama karena sesuatu hal yang sudah tidak dapat ditoleransi, dan tidak jarang juga saya mempromosi misalnya yang memang berprestasi. Contoh misalnya beberapa waktu yang lalu saya mempromosi salah satu pejabat level pengawas yang karena dia karena memiliki inovasi yang sampai membawa Kabupaten Luwu Utara ke level internasional, UNPSA, itu kami promosikan. Kemudian kemarin ada yang punya prestasi sampai level nasional juga kami promosikan. Tentu dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan sudah memenuhi kriteria pangkat dasar. Ya, saya kira itu. Baik. Luar biasa sekali berarti inovasi dan terobosannya untuk membangun SDM yang semakin berkembang ya Bu ya, semakin maju. Baik, selanjutnya. Menjadi Bupati Luwu Utara selama 2 periode. Menurut Ibu, seperti apa gambaran kabupaten ini di masa yang akan datang? Silakan. Kabupaten Luwu Utara ini saya optimis. Ya, Kabupaten Luwu Utara akan tetap mendapatkan porsi tempat salah satu yang terdepan di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya. Ya, apalagi kalau kita melihat Luwu Utara dari kacamata IKN, gitu ya, dengan posisinya yang sangat strategis, saya melihat bahwa Luwu Utara ini akan berkontribusi menjadi salah satu kabupaten yang sebenarnya dapat mendapatkan berkah dari IKN, kebijakan pemerintah terkait dengan IKN, dan sekaligus juga saya melihatnya bahwa Luwu Utara ini akan menjadi katakanlah kabupaten yang berkembang, berkembang tidak saja karena potensi sumber daya alam yang dimilikinya, tetapi juga karena potensi sumber daya manusia yang ada baik di pemerintahan maupun di masyarakat. Dengan semakin masifnya, apakah itu literasi bencana, literasi budaya, dan literasi potensi pertanian yang dimiliki oleh Kabupaten Luwu Utara yang kami ikat di dalam Perda tentang muatan lokal dan Perda partisipasi pembangunan partisipatif di Kabupaten Luwu Utara. Dan saya berharap sebagai pimpinan daerah mudah-mudahan dapat menyelesaikan dengan baik sampai akhir periode, dapat menjadi salah satu yang meletakkan dasar. Tentu mengikuti para pendahulu kami, 2 bupati sebelum saya juga telah meletakkan fondasi yang cukup baik, dan saya juga berharap dapat berkontribusi untuk itu. Ya, terutama
yang ada di benak saya ini adalah potensi untuk IKN-nya ini, Mas Pesa. Oke. Karena ini sangat sangat strategis, Ya. posisi Luhut Utara sangat strategis untuk itu. Oke, semoga Ya. menjadi berkah bagi Luhut Utara juga ya Bu IKN ini. Ya. Baik Bu, kita sudah ada di penghujung acara. Saya mempersilahkan Ibu untuk memberikan closing statement atau pernyataan penutup sekaligus harapan Ibu sebagai Bupati untuk kemajuan Kabupaten Luhut Utara ke depannya. Silakan. Ya, Kabupaten Luhut Utara sebagai salah satu kabupaten yang terluas di Provinsi Sulawesi Selatan, tentu saja saya berharap bahwa kabupaten ini bisa memberikan kontribusi yang besar bagi Provinsi Sulawesi Selatan tentu saja dan Indonesia secara keseluruhan gitu. Jadi dan melalui kegiatan ini saya berharap tidak ada lagi yang bertanya-tanya Kabupaten Luhut Utara itu berada di mana gitu. Yang jelas untuk Pulau Sulawesi, Kabupaten Luhut Utara berada di jantung di heart of Celebes. Jadi kami berada di jantung Pulau Sulawesi, tepatnya kalau di Kecamatan Seko itu berada secara koordinat dia berada di tengah-tengah. Oleh karena itu kami juga berharap bisa menjadi jantung bagi Sulawesi Selatan, menjadi paru-paru bagi Sulawesi Selatan, ya, dengan tetap menjaga hutannya, menjaga daerah tutupan hutan yang ada di Kabupaten Luhut Utara, tanpa harus meninggalkan masyarakat yang berada di kawasan hutannya, gitu. Dan jadi membangun ekonomi dengan tetap memperhatikan lingkungan. Dengan harapan mudah-mudahan dengan kebijakan tersebut kami dapat mewariskan meninggalkan legasi yang baik. Ya, walaupun sekali lagi Kabupaten Luhut Utara menjadi salah satu kabupaten yang rawan bencana, tetapi di sisi lain dia tetap punya potensi untuk dikembangkan di masa yang akan datang. Tetap punya potensi untuk dikembangkan. Jadi optimisme ya di tengah tantangan yang semakin challenging ya, sangat challenging ya di era disruption ya di era disrupsi ini. Sekali lagi saya tetap melihat bahwa Luhut Utara tetap akan menjadi daerah yang berkontribusi besar bagi Sulawesi Selatan dan Indonesia. Luar biasa sekali. Baik, terima kasih atas closing statement-nya Ibu. Pemirsa Teras Negeri akan kembali berbincang dengan sejumlah kepala daerah yang banyak memberikan inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Feza beserta kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.